teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran bahasa yang hari ini kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk mengetahui siapa yang masuk dan siapa yang nggak masuk, kita absen dulu ya. Adia Bagus, Andi Ramadhani, Safik, Siapa? Andita, Ataya, Hadir, Pak. Aulia, Serdirpan, Hadir Pak. Cindy, Kristen Pak. Kristen, Dian Cahya, Dimas, Hadir. Fajar, Hadir Pak. Hadir, Irma, Nur Komalasari, Septian, Sakila, Yusuf Ali. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Oke, kita mulai materi tentang munakahat khusus pada hikmah dan manfaat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri. Kalian tahu tentang pernikahan? Akad nikah tahu? Akad nikah sudah kita lakukan dalam materi sebelumnya, yaitu pelajaran tentang munakahat yang pertama. Sekarang pada materi yang kedua, yaitu hak dan kewajiban dan hikmah pernikahan. Ya. Oke, kita mulai dari KD. KD-nya adalah menganalisa dan mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi kita harus tahu KD-nya. KD itu di sini menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian indikator. Indikator ini yang pertama mengidentifikasi, menganalisis hikmah dan manfaat pernikahan. Yang kedua mengidentifikasi dan menganalisis hak dan kewajiban suami istri. Yang ketiga mengevaluasi ketentuan pernikahan. Setelah indikator kalian tahu, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tentang hikmah dan manfaat pernikahan, kalian harus atau peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pernikahan. Yang kedua mengidentifikasi dan menganalisis hak dan kewajiban suami istri. Yang ketiga mengevaluasi ketentuan pernikahan. Lalu apa sih hikmah? Hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan itu adalah tujuannya adalah melahirkan anak-anak yang baik atau anak-anak yang soleh, beriman, bertakwa, serta cerdas. Cerdas dalam hal ini adalah secara intelektual dan secara emosional, guna untuk melanjutkan syiar Islam. Keturunan itu bisa melanjutkan apa cita-cita orang tua. Oke.
Kemudian secara terperinci, hikmah perkawinan itu yang pertama memenuhi tuntutan fitrah. Fitrahnya manusia itu berpasang-pasangan. Fitrah itu, hak azazi itu namanya fitrah. Maka hikmah dari pernikahan, Islam sebagai agama yang memberikan solusi. Solusinya apa? Ketika seseorang itu berpasang-pasangan, itu harus melalui pernikahan, maka memenuhi tuntutan fitrah. Yang kedua, menghindari kerusakan moral antara yang satu dengan yang lain, laki-laki ataupun perempuan itu mempunyai, mohon maaf, seks, ya. Maka di sini supaya tidak merusak harus melalui pernikahan. Kemudian yang ketiga, hikmah dari pernikahan adalah mewujudkan ketenangan. Ayatnya kan jelas ketika pertemuan yang pertama, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Litaskunu itu adalah mewujudkan ketenangan jiwa. Itu hikmah dari pernikahan. Kemudian yang selanjutnya, menyambung keturunan. Apa menyambung keturunan maksudnya? Melestarikan keturunan dari kita. Orang setelah nikah kan melahirkan anak-anak sebagai keturunan. Kemudian manfaat dari pernikahan. Yang pertama, mendorong untuk bekerja keras. Orang kalau sudah menikah itu semangat, jadi semangat untuk bekerja. Yang kedua, meraih momen-momen kebahagiaan. Ketika orang itu berdua menjadi satu dalam ikatan pernikahan, disitulah kebahagiaan muncul. Makanya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka akan tercipta sebuah kebahagiaan dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, mendapatkan dukungan dari pasangan. Ketika orang itu sudah menjadi satu di antara yang lain akan saling mendukung. Ketika suaminya habis ada permasalahan didukung oleh istrinya, atau kebalikannya, istrinya juga akan didukung oleh suaminya, jadi saling mendukung. Keempat, mengurangi sifat egois. Ketika masih sendiri, orang itu mempunyai sifat karakter ego. Ketika sudah menikah, sifat egois itu hilang, ya. Minimal berkurang. Kemudian yang kelima, memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Kemudian di sini hak seorang istri, karena orang setelah menikah ada hak dan kewajiban. Hak seorang istri itu diantaranya yang pertama, hak mahar. Mahar itu hak milik istri yang diberikan dari seorang suami sebagai mahar pas kawin. Yang kedua, hak mut'ah. Artinya sesuatu yang bisa dinikmati, misalnya harta dari suami itu bisa dinikmati, namanya hak istri. Kemudian yang ketiga, diperlakukan dengan baik. Yang keempat, dijaga oleh suami. Jadi suami itu akan menjaga istrinya. Yang kelima, rahasia tidak disebar. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban seorang istri. Ketika nikah sudah ada hak dan kewajiban. Kewajiban seorang istri adalah taat pada suami. Ya. Yang kedua, bermuka manis terhadap suami. Jadi kewajiban istri itu harus bermuka manis, dilihatnya enak. Yang ketiga, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Yang keempat, mencari kerelaan, menghindari kemarahan suami. Jadi istri itu harus bagaimana caranya supaya suami itu senang, yaitu dia rela, ya, untuk menghindari kemarahan suami. Kemudian terakhir, hak seorang suami. Satu, mentaati perintah suami, artinya istri harus mentaati perintahnya suami.
Ketika suami memerintah, istri harus mentaati. Yang kedua, tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah kecuali persetujuan suami. Ini hak suami. Sehingga ketika ada tamu siapapun, kalau beda jenis, harus ada izin dari suami. Yang ketiga, melayani hal-hal yang menjadi kebutuhan suami. Jadi itu haknya suami. Kemudian yang keempat, menjauhi perdebatan yang bisa memperburuk suasana. Oke. Sekarang kewajiban suami memberikan mas kawin. Jadi kalau nikah tanpa mas kawin tidak sah, maka harus ada mas kawin. Siapa? Dari suami. Yang kedua, memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuan. Ketiga, menyediakan pakaian dan tempat tinggal. Jadi suami punya kewajiban menyiapkan pakaian dan tempat tinggal. 4, menggauli istri dengan baik. Artinya sudah sebuah kewajiban, menggauli juga harus dengan baik. Yang kelima, menjaga istri dari dosa. Artinya apa? Bagaimana caranya si istri itu bisa taat kepada Allah, ya. Kemudian yang keenam, memberi cinta dan kasih sayang. Inilah sekilas penjelasan dari Bapak. Untuk kelanjutannya kita bagi 4 kelompok. Untuk kelompok pertama ini di sini, dan kelompok 2 ini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini. Untuk narasumber silakan di depan. Narasumber silakan di depan. Di sini. Oke. Nomor berapa? 1. Nomor 2? 2 di sini, Pak. 2. Ya, silakan. Nomor 3? Ya, nomor 4. Oke. Nanti kesimpulan. Oke, dengarkan. Nanti kalian bisa diskusikan, lalu tanyakan ke narasumber yang ada di depan. Ketika bertanya, satu kelompok maju. Ya. Namun untuk lebih jelasnya, yang kelompok 1 mana? Kelompok 1 angkat tangan. Ya. Oke. Narasumbernya? Ya. Nanti kalian kalau mau bertanya silakan semuanya datang ke sini. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Setelah kalian berdiskusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi, silakan kelompok 1 untuk datang ke narasumber. Silakan. Silakan maju. Ayo silakan. Iya. Muterin narasumber. Iya. Muterin. Iya, oke. Silakan untuk hasil diskusi kalian ditanyakan ke narasumber. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan ada suatu pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Jadi dalam pernikahan antara laki-laki dan dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu pasti kan ada hikmahnya. Apa sih itu hikmahnya? Hikmah pernikahan: 1. Memenuhi tuntutan fitrah. 2. Menghindari kerusakan moral. 3. Mewujudkan ketenangan jiwa. 4. Menyambungkan keturunan. baik. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, hasil diskusi kalian silakan ditanyakan apa yang kurang jelas ke narasumber. Setiap umat muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan atau manfaat. Jelaskan tujuan atau manfaat dari pernikahan itu sendiri. Manfaatnya yaitu mendorong untuk bekerja keras, 2. Meraih momen-momen bahagia, 3. Mendapatkan dukungan dari pasangan, 4. Mengurangi sifat ego, 5. Memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik.
Oke. Apakah sudah paham? Pak. Ya, oke. Kelompok 2 sudah. Silakan kelompok 3 hasil diskusi kalian ditanyakan ke narasumber yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan suatu pertanyaan. Apabila suatu akad nikah terjadi perjanjian perkawinan, maka terjadi hak dan kewajiban. Bisa tolong sebutkan kewajiban istri? Kewajiban istri itu ada 4. Yang pertama itu taat kepada suami, yang kedua itu bermuka manis dan menyenangkan suami, yang ketiga itu menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami, dan yang terakhir itu mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Terima kasih. Oke, gimana puas? Puas, silakan. Kemudian kelompok keempat, silakan hasil diskusi kalian untuk ditanyakan ke narasumber. Sini dia. Silakan. Buat narasumber kita mau tanya, apabila suatu akad nikah terjadi atau perjanjian perkawinan, maka terikat suatu hak dan kewajiban. Coba bisa kasih tahu kami nggak kewajiban dari suami? Kewajiban suami itu ada 6. Yang pertama itu memberi mas kawin, yang kedua itu memberi nafkah yang layak sesuai kemampuan, yang ketiga itu menyediakan pakaian dan tempat tinggal, yang keempat itu menggauli istri dengan baik, dan terus yang kelima menjaga istri dari dosa, dan yang keenam itu yang tadi itu memberi kasih sayang dan cinta kepada istri. Itu ya sih. Oke, gimana? Ya, Puas? Puas, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Duduk kembali. Oke, hasil diskusi yang kalian lakukan, alhamdulillah kalian sedikit mengetahui bahwa ternyata pernikahan itu banyak sekali manfaat dan nikmatnya. Saya sebagai guru, kalian harus tahu bahwa pernikahan itu adalah jalan yang disyariatkan oleh agama. Namun untuk kalian bisa mempertajam, kalian harus meresum dari apa yang dijelaskan tadi dari teman-teman kalian yang sudah menyampaikan lewat narasumber. Namun sebelum pembelajaran ini berakhir, kesimpulan akan disampaikan oleh Kevin. Silakan, Bin. Kesimpulan dari materi ini yaitu arti hikmah pernikahan. Dengan pernikahan akan melahirkan anak yang soleh, bertakwa dan beriman, dan juga cerdas secara emosional maupun secara intelektual agar dapat menyiarkan Islam. Lalu pernikahan yang harmonis merupakan pernikahan yang menutup keluarganya menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Tidak jarang pula pernikahan menemui akhir, yaitu seperti perceraian karena beberapa masalah atau tidak cocokan antara kedua belah pihak. Oke, terima kasih Kevin sudah menyimpulkan dari pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya minta maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.